Jakarta versus Mumbai. Tapi ini bukan soal gedung pencakar langit atau kemacetan jalanan. Ini soal pertarungan dua raksasa gunung sampah yang tingginya itu bisa ngalahin tinggi gedung pencakar langit. Yang satunya itu punya 55 juta ton sampah dan hampir penuh dalam 6 tahun. Yang satunya lagi itu pernah terbakar selama berbulan-bulan sampai bikin satu kota tertutup asap. Mana yang lebih mengerikan? Tonton sampai habis ya, karena jawabannya bakal bikin kalian shock nih. Yuk kita bahas di Kulik Dunia bareng Septri. Oke, kali ini kita akan bahas tentang dua tempat pembuangan sampah terbesar di Asia, yaitu TPA Bantar Gebang di Indonesia dan tempat pembuangan sampah Deonar di India. Sederhananya nih, kita akan bandingkan kedua tempat sampah raksasa ini dari berbagai sisi, seperti luas, banyaknya sampah, dampak ekonominya, dan lain-lainnya. Namun sebelumnya, enaknya kita bahas dulu kali ya sejarah dan profil singkat dari kedua tempat sampah raksasa ini. Pertama, kita bahas dulu yang dekat, yaitu TPA Bantar Gebang. TPA Bantar Gebang sendiri itu adalah tempat pembuangan akhir terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setiap harinya nih ada sekitar 6.500 hingga 7.800 ton sampah dari Jakarta yang dibawa ke sini. Itu sama dengan berat sekitar 1.300 gajah Afrika dewasa loh. Terus menurut laporan dari CNN Indonesia, total timbunan sampah di Bantar Gebang ini sudah mencapai 39 hingga 55 juta ton. Yang berarti itu sudah mencapai 80% dari kapasitas maksimal yaitu 70 juta ton sampah. Dengan laju sampah yang masuk setiap hari itu tidak berkurang, diperkirakan TPA ini tuh akan mencapai kapasitas penuh dalam waktu sekitar 6 tahun ke depan. Bayangkan nih kalau sampai penuh, mau dikemanain sampah Jakarta? Dan menurut berita dari Kompas Megapolitan, ketinggian gunung sampah di Bantar Gebang ini sudah mencapai 40 hingga 70 meter. Itu setara dengan gedung 15-18 lantai loh. Ini tuh kayaknya sudah lebih tinggi ya dari kebanyakan mal di Indonesia. Tapi di balik semua masalah itu, ada sisi lain yang perlu kita pahami. Menurut penelitian dari Institut Pertanian Bogor, TPA Bantar Gebang ini tuh sebenarnya memberikan manfaat ekonomi loh bagi masyarakat sekitar. Ada lebih dari 3.000 keluarga yang menggantungkan hidupnya sebagai pemulung di TPA ini. Sekarang kita pindah ke Mumbai, India. Di sana itu ada Deonar Dumping Ground yang berlokasi di Shivaji Nagar, pinggiran timur Mumbai, India. Tempat ini tuh adalah tempat pembuangan sampah tertua dan terbesar di India yang sudah beroperasi hampir 100 tahun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lina Hasakar, dikatakan bahwa Deonar merupakan TPA terbesar dan tertua di Asia yang dikelola oleh Brihan Mumbai Municipal Corporation. Dan gundukan sampah di tempat ini tuh mencapai ketinggian hampir 18 lantai atau sekitar 36,5 meter. Luas area Deonar sendiri itu mencapai 300 hektar dan itu setara dengan 227 lapangan sepak bola. Dengan 8 gundukan besar yang tersebar di seluruh area. Setiap harinya nih, TPA ini tuh menerima lebih dari 8.000 ton sampah dari Mumbai. Nah, yang bikin Deonar terkenal buruk itu adalah masalah kebakarannya yang berulang dan sangat berbahaya. Tepatnya nih, pada 27 Januari 2016, terjadi kebakaran besar yang menyebar di area seluas 326 hektar. Lalu menghasilkan asap tebal di wilayah-wilayah sekitar seperti Camber, Govandi, sampai Ghatkopar. Yang lebih mengerikan nih, menurut laporan SAFAR atau System of Air Quality and Weather Forecasting and Research, indeks kualitas udara di TPA itu mencapai angka 341 yang termasuk kategori sangat berbahaya. Citra satelit NASA bahkan menunjukkan bahwa asap dari kebakaran ini menutupi seluruh area Mumbai Selatan dan menyebar hingga ke Laut Arab. Menurut laporan, kebakaran ini tuh menyebabkan peningkatan tingkat polusi sebesar 40% dan banyak warga mengeluh masalah pernapasan dan bau busuk yang menyengat. Terus, kurang dari 2 bulan kemudian, pada 22 Maret 2016, kebakaran kembali terjadi dan berlangsung selama 3 hari.
Menurut penelitian Lina Hasarkar, dikatakan bahwa kebakaran sampah di TPA Deonar ini melepaskan bahan kimia beracun seperti dioksin yang dianggap bersifat karsinogenik, alias bisa menyebabkan kanker. Gas-gas berbahaya seperti metana, hidrogen sulfida, dan karbon monoksida dilepaskan dari sampah yang membusuk, menciptakan bahaya kesehatan yang serius bagi populasi lokal. Lebih lanjut lagi, menurut BBC, kebakaran di Deonar pada 2016 ini berlangsung selama berbulan-bulan dan menyumbang 11% dari partikulat yang merupakan penyebab utama polusi udara di kota Mumbai. Oke, sekarang kita bandingkan langsung ya dua gunung sampah raksasa ini. Nah, yang lebih mending kita kasih poin ya. Pertama, kita bandingin dulu dari segi luas area. Deonar itu jauh lebih luas dengan 300-an hektar dibanding Bantar Gebang yang hanya 110 hektar. Di poin ini jelas ya kalau Deonar itu lebih luas jadi bisa lebih banyak menampung sampahnya. Poin pertama kita kasih ke India ya. Poin kedua kita bandingin soal tumpukan sampah dan tinggi gunung sampahnya. Walaupun luas Bantar Gebang itu lebih kecil, Bantar Gebang ini punya ketinggian timbunan yang lebih tinggi daripada Deonar. Tinggi sampah Bantar Gebang itu mencapai 40-70 meter, sementara Deonar hanya di angka 36 meteran aja. Dari segi total timbunan sampah, Bantar Gebang jauh lebih besar dengan 39,55 juta ton sampah dibandingkan Deonar yang hanya 16-18 juta ton. Ini menunjukkan bahwa meskipun Deonar itu lebih luas dan lebih tua, Bantar Gebang menerima dan menumpuk sampah itu dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Jadi, poin kedua ini Deonar lebih unggul lagi ya, karena lebih rendah tumpukan gunung sampahnya. 1 poin lagi nih untuk India. Poin ketiga mengenai dampak kesehatan. Mungkin poin ini agak ambigu, tapi aku coba kasih data perbandingan yang kredibel ya. Kedua tempat sampah raksasa tentunya kan sama-sama memberikan dampak buruk ya bagi kesehatan yang sangat serius. Nah, menurut penelitian Sitio Raston dan timnya di tahun 2020, menunjukkan bahwa TPA Bantar Gebang memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap penyebaran penyakit seperti malaria, ispa, dan diare di masyarakat sekitar. Di sisi India, menurut penelitian Praven Kokhandre dan timnya di tahun 2017, menunjukkan bahwa pemulung di Deonar mengalami berbagai penyakit pernapasan yang serius. Sebenarnya keduanya adalah tempat yang buruk kan untuk bekerja dan tinggal. Yang membedakan adalah masalah kebakarannya. Deonar sendiri mengalami kebakaran berulang yang sangat parah, seperti yang terjadi pada Januari dan Maret 2016, yang menyebabkan peningkatan polusi udara hingga 40% dan indeks kualitas udara itu mencapai angka 341. Itu sudah masuk kategori sangat berbahaya ya. Kebakaran ini itu melepaskan dioksin yang bersifat karsinogenik serta gas beracun lainnya. Karena Bantar Gebang sepertinya belum pernah mengalami masalah serius yang mengganggu kesehatan warga di sekitarnya, poin kali ini kita kasih ke Indonesia ya. Jadi untuk sementara skornya 2-1 nih untuk kemenangan India. Kemudian poin keempat yaitu dari segi pengelolaan. Kedua TPA ini menghadapi tantangan yang berbeda nih. Menurut penelitian Lina Hasarkar, Deonar ini dikatakan tidak memiliki implementasi pengelolaan sampah padat yang baik di tempat. Tidak ada mekanisme untuk mencegah kebakaran dan tidak ada sistem untuk memadamkan api dengan cepat. Sehingga masyarakat sekitar itu menderita akibat efek buruk dari polusi. Terus, Deonar juga tidak memiliki lapisan di dasar TPA untuk pengumpulan sampahnya. Sehingga sampah yang dikumpulkan itu mencemari tanah, air, dan udara. Sementara itu, Bantar Gebang menurut laporan dari Catalyst Planet, Bantar Gebang ini telah mengembangkan beberapa inisiatif seperti penangkapan gas metana dan fasilitas daur ulang on-site. Selain itu, di Bantar Gebang juga sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah yang mampu melahap 100 ton sampah setiap hari. Sedangkan di Deonar itu pembangkit listrik tenaga sampahnya masih dibangun dan menurut rencana baru akan beroperasi di tahun 2026 ini. Jadi, poin pengelolaan sampah kali ini kita kasih ke Indonesia. Skor sementara imbang nih, 2-2. Untuk poin kelima, kita akan masuk ke poin perbandingan aspek sosial ekonomi. Dari aspek sosial ekonomi, kedua TPA ini itu memiliki peran penting bagi komunitas pemulung. Di Bantar Gebang sendiri, lebih dari 3.000 keluarga itu menggantungkan hidup mereka dari memilah sampah.
Mereka membentuk sistem ekonomi tersendiri dengan memilah dan menjual kembali barang-barang yang masih bernilai. Mungkin untuk pemulung ini, Bantar Gebang ini tuh tempat kerja yang luas dan bagus. Namun, menurut dari penelitian IPB, menunjukkan bahwa keberadaan TPA Bantar Gebang berdampak negatif terhadap harga rumah di sekitarnya. Penurunan kualitas air dan udara berpengaruh nyata nih terhadap harga rumah, sehingga memberikan dampak ekonomi negatif bagi warga yang tidak bekerja sebagai pemulung. Sementara di Deonar, jumlah pemulungnya itu aku nggak nemu nih angka yang pasti. Namun ada data yang mencatat jumlah pemulung di Deonar itu sekitar 3.000-an orang juga. Terus aku coba bandingkan juga dengan data upahnya, namun nggak nemu juga tuh datanya. Jadi untuk poin ini kita kasih aja nih 1 poin untuk Indonesia dan 1 poin untuk India. Dengan alasan sama-sama ada dampak ekonominya untuk pemulung. Jadi untuk skor akhirnya imbang 3-3. Ternyata Indonesia dan India sama kuat ya soal masalah gunung sampahnya. Nah, setelah kita membandingkan 2 gunung sampah ini antara TPA Bantar Gebang dan Deonar Dumping Ground, terlihat jelas ya bahwa di balik setiap sampah ada cerita tentang tantangan lingkungan, perjuangan ekonomi, dan inovasi yang terus diupayakan. Keduanya bukan sekedar lokasi pembuangan nih, melainkan potret nyata bagaimana kota-kota besar di Asia itu berperang melawan sampah. Terlepas dari perbandingan luas, volume, atau insiden mengerikan seperti kebakaran gunung sampah di Deonar, salah satu hal yang pasti nih, kita tidak bisa lagi menutup mata. Isu sampah ini adalah masalah kita bersama. Kalau pengelolaan sampahnya buruk, kan bisa berakhir menjadi bencana kan? Seperti kebakaran di Deonar tadi, atau kalau di Indonesia seringkali ada banjir karena sampah menutup aliran sungai. Mungkin menurut aku pribadi yang bisa kita bantu untuk mengatasi masalah sampah ini, ya dengan mempunyai kesadaran penuh untuk membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah terutama sampah plastik, dan mengganti penggunaan plastik dengan sesuatu yang lebih mudah untuk didaur ulang. Oke, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa ya untuk klik like dan yang paling penting, klik subscribe-nya agar kalian mendapat video menarik lainnya seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kulik dunia bareng Septri. Bye-bye!